salah satu aset dari sumber bahagia Pamsimas untuk warga di sekitar sini dan untuk mencukupi air di wilayah ini. Ini adalah sekilas dari dusun sumber bahagia atau berbagi. Nah, kita akan siang pemirsa, kali ini kami berada di Dusun Sumber Bahagia atau lebih dikenal dengan Berbagi di Desa Gadungan. Kali ini kami bersama dengan perangkat desa dan akan melihat salah satu peninggalan bersejarah yang namanya Watu Gajah. Bagaimana sejarahnya, bagaimana program yang akan dibuat dari kawasan ini untuk menjadi salah satu destinasi wisata Desa Gadungan. Apa yang akan kita lihat di dalam? Ikuti perjalanan kami bersama tim inspirasi kita. Ini adalah kawasan dari destinasi wisata desa yang akan dikembangkan, yaitu Watu Gajah. Kita akan mendekat ke sana dan juga akan wawancara bersama dengan Kasun atau Pak Kasun di sini ya. Kita ikuti. Dan itu ada di sana orangnya ya. Baik, selamat siang pemirsa. Kali ini kami berada di situs atau peninggalan yang disebut di Sumber Bahagia ini Watu Gajah. Nah, kebetulan kami ketemu dengan Pak Kasun. Selamat siang Pak Kasun. Selamat siang Mas. Nah, Pak Kasun punya nama Sunaryo. Nah, beliau ini adalah salah satu keturunan dari Mbah Tasmijan. Mbah Tasmijan. Mbah Tasmijan itu sebagai? Mbah Tasmijan itu dulu yang pernah punya cerita ikut nemuin situs Selo Gajah. Oh, Selo Gajah. Selo, Watu. Watu. Begitu. Selo Gajah atau Watu Gajah. Gitu ya. Berarti panjenengan itu keturunannya Mbah Tasmijan. Iya, ya keturunan. Ini anaknya yang pertama ya Om ya. Anak ya, saya keturunan. Kemudian turun lagi jadi Kasun lagi ya. Iya. Kebetulan Mbah Tasmijan itu Kasun dulu kami itu. Sebelum jadi kami itu bayan dulu di pemerintahan Gadungan. Sebelum tahun 60 jadi bayan. Setelah tahun 60 jadi kami itu sampai 1998. Oh gitu, cukup lama ya Om ya? Cukup lama. Oke. Nah, sekarang kembali ke situs Watu Gajah ini Om. Ini kan sebuah tempat yang bisa menjadi potensi wisata desa. Iya. Dulu sejarahnya Watu Gajah ini seperti apa sih Om? Dulu situs Watu Gajah tertimbun tanah. Tertimbun gitu ya? Tertimbun. Jadi nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Terus? Kebetulan di tengah jalan gundukan tanah itu ada batu muncul seperti kalau dulu Cikar atau kalau orang Belanda dulu naik Dokar atau Bendi itu guling. Oh, lewat sini lewat itu guling terus dibongkar, digeduk, digali tanahnya itu. Nah, ternyata ada ini ya Om ya. Nah, ternyata ada situsnya, ada Watu Gajah. Batu yang berbentuk gajah, Watu Gajah. Oh gitu ya. Memang aslinya seperti ini. Memang asli seperti itu dari dulu. Dan ini digali sekitar tahun 19. Dulu waktu Sindernya cerita Pak Mbah Tasmijan itu bos Bapak Sinder, bos Wilson. Oh gitu. Nah, bos Wilson melakukan patroli ke hutan dengan mengendarai bendi. Di situ bendinya guling, ya. Guling digeduk, digali bersama masyarakat. Ternyata ada batunya gajah itu. Gitu. Ya. Dan sampai hari ini tempat ini memang dikonsep kedepannya menjadi wisata desa. Begitu ya Om ya? Insya Allah jadi wisata desa. Dan sampai sekarang dan dengan kejadian waktu itu dan
terbentuklah dusun yang sekarang jadi dusun Sumber Bahagia itu di tahun 40-an. Kalau melihat potensi Watu Gajah seperti ini adalah lokasi di lahan perhutani. Ini milik perhutani, ini milik perhutani. Dan saya mendengar bahwa tempat ini khususnya akan dikonsep menjadi sebuah wisata desa, begitu ya? Insya Allah masih dirancang dengan pemerintah desa. Oh begitu. Dan pihak desa sudah memberikan perhatian untuk hal ini ya Om ya? Untuk rancangan-rancangan selanjutnya mudah-mudahan segera mengalir, segera jalan untuk lanjutannya. Nah, belum ada pondasinya. Belum. Baru-baru ini aja berarti dibuat. Ini swadaya teman-teman untuk memelihara biar terpelihara rapi, biar karena banyak yang kesini, banyak yang ziarah, banyak yang wisata, biar kerasan. Biar kerasan. Biar nyaman. Biar gitu nyaman. Ya. Akhirnya dibuatlah tempat seperti ini. Tapi memang keadaannya nyaman sekali di sini Om. Sepi, tidak bising ya. Iya, sepi. Sejuk sekali di sini ya. Nah, boleh tahu Om, nanti ke depannya dengan konsep yang sudah dibangun, apa yang diprogramkan sih Om untuk tempat ini khususnya sebagai tempat dari pengembangan wisata desa? Dengan pemerintah desa memang mau merancang untuk memperluas wisata dari potensi desa, salah satunya di Desa Gadungan itu Dusun Sumber Bahagia, dengan menggandeng teman-teman dari kelompok tani hutan, Karang Taruna juga untuk mengembangkan wisata hutan. Begitu. Dan harapannya kalau memang ini tempat bisa dikembangkan sebagai wisata desa, yang mau targetkan tuh apa sih? Targetkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar masyarakat sekitar, biar wilayah sekitar hutan lebih maju, lebih mencukupi ekonominya, dan perhutani lebih baik untuk pertaniannya. Jadi memang dengan adanya tempat ini ada pengembangan-pengembangan yang pada akhirnya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Okay. Betul. Jadi pengembangannya dari tempat ini kan dikembangkan sebagai wisata desa. Ya. Ada lagi nggak rencana-rencana lain yang akan dibuat dari panjenengan dan teman-teman dari tempat ini? Dalam waktu dekat dari desa pun akan mengirim seperti kios kontainer. Nanti ditempatkan di sekitar areal ini, sekitar situs, dan kami pun koordinasi dengan perhutani, dari bapak-bapak perhutani juga mendukung sekali. Oh, mantap sekali ya. Dari teman-teman PMDH yang mendukung sekali untuk pengembangannya, dan beliau juga sanggup nanti apa yang program selanjutnya beliau juga sanggup membantu. Oh gitu ya. Jadi ada penataan pedagang lah di sini. Ada penataan pedagang di sekitar sini, dan mungkin di pintu masuk di depan sana. Oh, di bawah Popmas tadi ya. Nah, di sana, Pak. Nah, boleh tahu nggak Om ini? Karena konsep yang sudah dibangun, rencana yang sudah dibuat, satu pertanyaan, kira-kira ada kesulitan nggak Om untuk pengembangan di sini? Mungkin kalau memang seperti itu kan nanti ada beberapa pihak yang akan memikirkan untuk hal itu. Kalau kesulitan pasti ada, cuma memang belum koordinasi secara penuh, jadi masih
jadi pemikiran yang belum sinkron memang di situ. belum penuh ya, belum satu ya. Belum satu. Oh iya. Padahal sebenarnya itu bukan masalah itu. Iya. Itu sebenarnya hanya koordinasi aja. Ya. Tapi memang pada waktu kita datang ke tempat ini Om, kami lihat tadi akses jalan ya. Memang itu menjadi pemikiran ya. Iya, memang akses jalan. Padahal beberapa tahun yang lalu dari teman-teman PMDA sudah membangun jalan itu untuk dinaikkan yang dulunya nggak bisa roda 4 lewat, sekarang bisa lewat dengan digali, dibuatkan saluran air walaupun masih tanah liat. Oh gitu ya. Tapi cuma nggak terlalu parah, nggak seperti dulu nggak bisa lewat roda 4. Tapi sekarang udah bisa. Bisa, cuma masih lembek tanah, masih tanah. Ya siapa tahu di sini nanti juga akan diperhalus lah, maksudnya dengan jalan diperhalus kan setidaknya kalau mau ke sini kan lebih enak ya. Amin. Parkirnya juga luas gitu ya. Iya. Kalau nanti di sini ada pedagang untuk ngopi, waduh luar biasa di tempat ini. Insya Allah, terima kasih ya, mudah-mudahan nanti dari para pihak bapak yang di atas sana bisa memberi jalan akses ke situ. Ya ini pemirsa atau pihak terkait bapak-bapak ya, khususnya juga Mas Dito, ini ada potensi wisata nih di Desa Gadungan, ada situs Watu Gajah ya, dan Desa Sumberbagi ini berharap bisa menjadi potensi desa atau wisata. Amin. Oke, terakhir Om, harapan kedepannya dari tempat ini apa? Mudah-mudahan kita lebih kompak, lebih satu, bisa maju bersama ya, bersama warga serta pemerintahan juga perhutani sampai pemerintah tingkat 2, tingkat 1 sampai pusat. Wah itu untuk memberi perhatian untuk wisata ini ya, mantap sekali. Semoga sukses Pak Kasun, ini semakin hari semakin subur. Amin. Semakin sehat. Amin. Semoga tetap sehat, dan kami kenal beliau sudah cukup lama ya di Sumberbahagia. Makanya sebagai Kasun, awalnya saya kemarin bingung kok. Ini dusunnya Sumberbahagia. Boleh tahu sedikit nggak namanya kok Sumberbahagia itu artinya apa sih? Artinya begini, dulu memang dusun kami itu sebelum tahun 40-an itu banyak orang kerja di hutan, jadi petani hutan, berpindah-pindah ladang, berpindah-pindah garapan. Dulu ada yang namanya karet limo, watu sainem, watu renteng, dan lain sebagainya. Nah, sebelum tahun 40, akhirnya dari pihak perhutani Pak Sinternya itu membuat kampung di Jalan 1 dengan area sekitar 22 hektar menjadi kampung. Yang dulu namanya Pisangarum. Sebelum Sumberbahagia Pisangarum. Ya, Pisangarum. Iya, dusunnya Pisangarum. Terus selang beberapa waktu ganti lagi, akhirnya dari tahun 40 menjadi Sumberbahagia. Artinya apa itu? Artinya di situ banyak sumber emang. Oh, ada sumbernya. Sumber air itu sumber air di sebelah timur itu sumber Cerut, sebelah selatan sumber Jatilakar, sebelah utara sumber Jambi. Emang sumber semua, dan di situ akhirnya para ketua dulu, mudah-mudahan yang menghuni kampung ini besok semua bahagia. Amin. Makanya disebut Sumber Bahagia. Ya, makanya senang semua ya di situ. Amin, senang semua Sumber Bahagia. Jadi tidak ada masalah apapun begitu maksudnya ya Om? Insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau pemirsa mau tahu dusun Sumber Bahagia, nah ini tempatnya. Nah ini kalau ke sini sekalian kunjungi ke situs Watu Gajah ya. Orangnya senang-senang semua. Ya, ini kalau nggak seneng Pak Kasun bisa subur begini ya. Iya. Iya. Sumberbahagia tercinta ya. Oke. Tadi kan konsep pengembangan dari wisata desa termasuk Watu Gajah ini. Kira-kira kerjasama yang mau dibangun itu dengan siapa saja yang terlibat? Ya, terima kasih. Lewat pemerintah desa yang dikomandangi dengan Pak Kades, Pak Suprayitno, Pak Sekdes, Pak Heri Cahyono. Saat ini akan mengarah ke BUMDes. BUMDes yang diketuai Ibu Titi, serta ke PMDH yang diketuai Pak Sugianto untuk pengembangan wisata
ada kebetulan dari pihak perhutani pun sangat mendukung untuk kelanjutannya. Gitu ya, berarti nanti pengelolaannya ada BUMDes di situ ya? Ada BUMDes, ada pihak perhutani, ada pihak desa. Gitu ya. Nah ini BUMDes, Bu Titi, Pak Carek, dan juga Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Gianto, nah, Pak Gianto juga Pak Mantri, Pak Sinder, semua terlibat. Tinggal sekarang menunggu waktu untuk berkomunikasi, atau bukan berkomunikasi ya, berkoordinasi lah. Berkoordinasi. Koordinasi sehingga tempat ini segera dieksekusi untuk pengembangan lebih lanjut. Itu ya Om ya? Iya. Oke, baik. Semoga itu bisa terjalin, dan salam juga untuk Pak Kades, Pak Carek, Bu BUMDes, dan juga tadi LMDH ya Om? Iya, PMDH, dan juga Pak Perhutani ya bisa segera mengeksekusi, melihat potensi yang ada gitu ya, karena memang ini menjadi potensi yang luar biasa untuk kedepannya gitu ya. Iya. Saya lahir di Sumber Bahagia tercinta. Oh ini, semoga Sumber Bahagia tetap bahagia dan masyarakatnya tetap tentram, mengingat ya inilah suasana desa yang luar biasa, menjadi kenangan yang luar biasa buat kami karena ketemu dengan Pak Naryo ya, menjadi sahabat, menjadi saudara kami yang ada di wilayah ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Naryo waktunya. Ya, kita ngobrol-ngobrol bagian dari awal bagaimana sesuatu gajah dan pengembangan ke depan. Ya. Gitu ya. Ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Naryo. Sama-sama Pak Romi. Kita Romi. bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, ya. Terima kasih. Hai pemirsa, kita sudah banyak bincang-bincang dengan Pak Kasun selaku pemangku wilayah di Dusun Sumber Bahagia, di mana dusun ini punya potensi pengembangan wisata yaitu Watu Gajah. Semoga konsep yang sudah dibuat, rencana yang dibangun pada akhirnya bisa terlaksana dengan baik, sehingga mampu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat Dusun Sumber Bahagia dan Desa Gadungan secara umum. Semoga tayangan ini bermanfaat dan ambil sisi positifnya, bagaimana kita bisa melihat serta mensyukuri apa yang sudah ada di lingkungan kita. Sekian dari kami, salam inspirasi.